Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dan tugas untuk rekan-rekan mahasiswa, di mana untuk materi dan tugasnya adalah penyusunan perangkat pembelajaran di SMKN 1 Meji. Sesuai dengan link yang sudah saya berikan, ketika dibuka maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita perhatikan di bagian atas terdapat beberapa menu, di antaranya ada menu rencana pekan efektif, rencana blok efektif, CP dan TP, generator TP, ATP, distribusi alokasi waktu, serta menu modul ajar. Tugas yang pertama yang harus dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa, yang pertama silakan buka dulu menu rencana blok efektif karena SMKN Negeri 1 Meji menggunakan pembelajaran dengan sistem blok, maka terlebih dahulu harus menyusun rencana blok efektif. Jadi silakan dibuka menu rencana blok efektif. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini jika kita perhatikan terdapat isian tahun pelajaran. Untuk tahun pelajaran pilih aja tahun pelajaran sekarang, yaitu tahun ajaran 2025-2026. Kemudian untuk kelasnya, silakan pilih kelas 10L1, 10L2, 10L3, atau 11L1, 11L2, dan 11L3. Dimana di sini kan untuk rekan-rekan mahasiswa yang apa istilahnya AM ya, asesmen mengajar di SMK Negeri 1 Beji kan jumlahnya ada 6. Dibagi aja per mahasiswa itu ada yang 10L1, 10L2, 10L3, kemudian 11L1, 11L2, 11L3. Jumlahnya ada 6 kelas, jadi kan pas. Jadi setiap mahasiswa mengerjakan tugas untuk masing-masing kelas. Silakan dibagi sendiri, diatur sendiri. Yang penting 6 kelas, 3 kelas kelas 10 dan 3 kelas kelas 11. Silakan dibagi. Contoh misalkan saya mengisi dulu kelas 10L1. Nah, setelah memilih kelas, selanjutnya pilih mata pelajarannya. Untuk mata pelajaran kelas 10, mata pelajaran yang dipilih adalah dasar-dasar program keahlian ketenaga listrikan. Sedangkan kalau seandainya ada mahasiswa yang kedapatan tugas di kelas 11, misalkan di kelas 11L1, maka untuk mata pelajaran yang dipilih itu adalah konsentrasi teknik instalasi tenaga listrik. Oke ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau misalkan memilih kelas 10, maka mata pelajarannya adalah dasar-dasar program keahlian ketenaga listrikan. Sedangkan kalau misalkan kedapatan kelas 11, maka mata pelajaran dipilih adalah konsentrasi teknik instalasi tenaga listrik. Nah, saya ulang lagi, kelas 10 ya tadi contohnya, kelas 10L1 mata pelajarannya itu bukan konsentrasi, tapi kalau untuk kelas 10 mata pelajarannya adalah dasar-dasar program keahlian ketenaga listrikan. Untuk jumlah JP-nya per minggu untuk sistem blok, itu panduannya ada di ini, tanda bantuan ini, ada tanda tanya untuk kelas 10. Jika diperhatikan untuk mata pelajaran dasar program keahlian dengan jurusan TITL, kelas 10 TITL, itu jumlah JP-nya per bloknya itu adalah 36 JP untuk kelas 10. Sedangkan kalau untuk yang kelas 11 itu JP-nya bukan 36, tapi jumlah JP-nya adalah konsentrasi keahlian. Ini ya, jumlah JP-nya adalah 48 JP
untuk yang kelas 11. Nah, saya misalkan untuk yang kelas 10 dulu. Kita mengerjakan perhitungan blok efektif untuk yang kelas 10L1. Nah, untuk mengerjakan perhitungan blok efektif ini, kita juga harus membuka yang namanya kalender pendidikan. Silakan dibuka link beberapa minggu yang lalu, yang awal-awal. Itu kan juga sudah saya berikan. Silakan dibuka kalender pendidikan. Nah, dibuka di halaman yang paling akhir. 2 halaman paling akhir. Yang keterangannya 5 hari belajar ya. Itu untuk yang SMA atau SMK. Nah, jika kita perhatikan di sini untuk awal tahun pelajaran 2025-2026 itu dimulai bulan Juli. Nah, ini kan ada tanggal 14 pertemuan pertama ini. Nah, ini adalah miliknya L1 ya, 10L1, bloknya 10L1. Minggu berikutnya bloknya 10L2. Minggu berikutnya lagi bloknya 10L3. Jadi, dalam bulan Juli, bloknya 10L1 ini sebanyak berapa? Yaitu sebanyak 1 blok ini. Ini kan miliknya L2. Sedangkan yang sebelahnya ini lagi, ini miliknya L3. Maka bulan Juli, blok efektifnya untuk kelas 10L1 itu hanya ada 1, yaitu ini. Nah, yang saya blok ini. Ini adalah blok efektifnya untuk 10L1. Maka di bagian ini bulan Juli kita isi bloknya 1. Karena di sini kalender pendidikan ini blok selama L1 ini tidak ada liburnya, tidak ada seperti keterangan ini LHB, JB. Nah, ini kan berarti efektif. Maka blok efektifnya adalah jumlahnya 1 dan tidak efektifnya 0. Nah, itu ya. Itu untuk bulan Juli. Sedangkan untuk bulan Agustus, nah ini tadi kan kita urut. Ini miliknya L1, ini miliknya L2, ini miliknya L3. Berarti di minggu selanjutnya kembali lagi. Ini miliknya L1. Bulan Agustus ya ini ya. Miliknya L1. Ini miliknya L2. Ini miliknya L3. Kemudian ini ada lagi. Setelah L3 kan L1. Oh, berarti kalau begitu kesimpulannya pada bulan Agustus itu L1 punya 2 blok. Ya kan? Yaitu di blok tanggal 4 sampai tanggal 8 ini. Nah, ini blok yang ke-1, ini bloknya L2, ini bloknya L3, ini bloknya L1 lagi, balik lagi. Nah, berarti di bulan Agustus 10L1, nah 10L1 ini di bulan Agustus itu jumlah bloknya ada 2. Itu ya. Nah, silakan dilanjutkan dan seterusnya sampai akhir tahun pembelajaran 2026. Dihitung untuk kelas 10L1. Untuk 10L2 ya berarti nanti beda lagi. 10L3 dihitung lagi. Itu ya. Nah, jadi seperti itu caranya. Kalau sudah, jangan lupa silakan di-download, diklik ini, export Word, yang mana nanti juga bisa digunakan sebagai laporan rekan-rekan mahasiswa, misalkan untuk apa istilahnya PA ya. Nah, tugas akhirnya bahwa kalian sudah belajar dalam melakukan penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, ini silakan diklik di export Word. Nah, nanti akan muncul downloadannya, tampilannya jadi seperti ini contoh. Sebentar, masih loading. Nah, ini contoh tampilannya seperti ini. Jadi nanti masing-masing rekan mahasiswa mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ada yang kebagian 10L1, ada yang kebagian 10L2, ada yang kebagian 10L3, ada yang kebagian 11L1, 11L2, dan 11L3. Punya file sendiri-sendiri. Nah, ini contoh
Hasil downloadannya ini silakan nanti disimpan. Nah, ini untuk guru mata pelajarannya ini boleh kalian edit, terserah. Misalkan untuk laporan kalian, misalkan kalian tulis mahasiswa atau apa, terserah nama mahasiswa. Yang penting kalian edit, kalian simpan sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan pembelajaran dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, kalau sudah rencana blok efektif sudah ya, selanjutnya adalah CP dan TP. Jadi kalau sudah menyusun perhitungan blok efektif, lanjut ke menu CP dan TP. Silakan diklik, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebentar loading. Nah, muncul tampilan seperti ini. Di sini ada isian yang harus diisi terlebih dahulu. Yang pertama adalah mata pelajaran. Silakan untuk mata pelajarannya dipilih ya. Kalau yang kelas 10 itu adalah dasar-dasar program keahlian ketenaga listrikan. Sedangkan nanti kalau yang kedapatan kelas 11, maka mata pelajarannya adalah konsentrasi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Saya misalkan yang kelas 10 dulu, dasar-dasar program keahlian ketenaga listrikan. Kemudian pilih kelasnya. Misalkan kelas 10 L1. Nah, maka nanti di bawah sini secara otomatis akan muncul di kolom elemen, deskripsi, capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran itu akan muncul isian. Jadi untuk yang kelas 10 ini elemennya adalah wawasan dunia kerja bidang ketenaga listrikan. Terus ada lagi elemen apa lagi ini ya? Maaf, bentar. Ada elemen kecakapan kerja dasar, ada elemen teori dasar listrik dan elektronika, ada elemen alat tangan dan alat kerja kelistrikan, kemudian ada alat ukur dan alat uji, dan seterusnya. Nah, dari elemen ini, jika kita perhatikan selanjutnya, di sini ada capaian pembelajaran. Berarti dari elemen ini nanti dijabarkan secara otomatis muncul sendiri isiannya, capaian pembelajaran yang harus dicapai sesuai dengan elemennya. Jadi kalau elemennya wawasan dunia kerja bidang ketenaga listrikan, maka capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh kelas 10 salah satunya adalah satu, menganalisis sistem tenaga listrik. Apa sih menganalisis sistem tenaga listrik itu? Nah, kalau bingung ya kita manfaatkan aja yang namanya AI. Kita copy aja misalkan. Ini kita copy. Kita copy. Ya, kita tulis aja jelaskan mengenai sistem tenaga listrik. Itu aja. Nah, bentar, masih loading itu ya. Sambil ini proses, saya kembali lagi ke sini. Jadi ini capaian pembelajarannya menganalisis sistem tenaga listrik. Kemudian aktivitas pekerjaan pada bidang teknik ketenaga listrikan dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Itu apa saja materinya. Kemudian perkembangan industri ketenaga listrikan yang mengalami transformasi menuju revolusi industri 4.0. Itu apa saja materi yang perlu disampaikan. Kemudian ada digitalisasi, IoT, peralatan-peralatan cerdas, diantaranya ada SCADA, HMI. Nah, itu apa saja materi yang perlu disampaikan. Nah, kita ambil contoh, kembali lagi ke menganalisis sistem tenaga listrik. Menganalisis sistem tenaga listrik apa saja? Masih belum selesai ternyata. Masih loading. Maaf. Jadi misalkan gini ya, kalau nanti dijabarkan, menganalisis sistem tenaga listrik itu nanti ada istilahnya sistem pembangkit. Nanti dijelaskan, ada pembangkit PLTA, ada PLTU, ada PLTD, ada PLTN. Nah, itu siswa diajak untuk menganalisis sistem pembangkit. Bagaimana cara kerjanya pembangkit listrik tenaga air, kok bisa dari tenaga air menjadi menghasilkan apa sebuah listrik, asalnya bagaimana. Nah, itu diajak untuk menganalisis siswa. Nah,
itu kita terapkan ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang ada di sini, yang di nomor A1, A2, A3, A4, ini sifatnya tidak baku ya. Ini bisa kalian edit, ini kalian sesuaikan. Yang penting sesuai dengan aturan penyusunan tujuan pembelajaran, yaitu A, B, C, D. Audien, behavior, condition, and degree. Jadi audiennya itu adalah peserta didik, behavior itu adalah kompetensinya, kemudian condition itu cara belajar mereka melalui apa? Apakah melalui diskusi, apakah melalui bekerja kelompok, lah itu conditionnya. Kemudian degree, degree itu adalah derajat, berarti ada eh, tolak ukurnya, misalkan sesuai dengan SOP, dengan benar, sesuai prosedur, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan degree. Di sini juga sudah saya sediakan yang namanya generator menu generator TP. Tapi ini fungsinya hanya untuk membantu saja. Caranya, kita buka generator TP, muncul tampilan seperti ini. Masukkan narasi capaian pembelajaran di sini. Oke. Capaian pembelajaran ini kita copy ya. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Setelah itu, materi-materinya ini kita jabarkan. Contoh, menganalisis sistem tenaga listrik. Tadi apa? Contohnya, menganalisis yang namanya pembangkit. Macam-macam apa? Pembangkit. Nah, ini kok nggak tampil. Nah, ini. Mengenal sistem tenaga listrik itu ada yang namanya pembangkitan. Nah, kita masukkan aja lah materinya di sini. Misalkan PL, PLTA, PLTN, PLPD, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian untuk materi selanjutnya ini, maaf, untuk selanjutnya, jadi sistem tenaga listrik tadi ada pembangkitan, kemudian transmisi, kita jelaskan, menganalisis sistem tenaga listrik. Jadi bagaimana ceritanya listrik yang ada di pembangkit listrik itu kok bisa menyampai ke konsumen. Awal mulanya listrik itu tercipta dan sampai ke konsumen. Salah satunya ada istilah yang namanya transmisi. Ya, tambahkan aja materinya di sini. Misalkan ada SUTR, maaf, SUTR, saluran udara tegangan rendah. Ada SUTM, saluran udara tegangan menengah. Ada SUTT, ada yang namanya SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, kita masukkan materi-materinya, kita jabarkan di sini. Jadi bahas masalah ini pembangkit, terus bahas masalah apa namanya tadi itu transmisi. Terus apalagi ini contohnya untuk apa namanya sistem tenaga listrik. Apa ini? Distribusi. Nah, ada yang istilahnya apa ini di sini? Kata kuncinya gardu induk. Ya, kita masukkan aja di generator TP ini. Materi berikutnya gardu induk listrik. Nah, gardu induk listrik. Nah, terus ada lagi nggak materi selanjutnya? Ya, kita analisis dari CP-nya ini. Apalagi ini misalkan aktivitas pekerjaan pada bidang teknik ketenaga listrikan dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Ya udah, kita kopas aja. Kita minta bantuan apa namanya? Gemini. Contoh. Nah, nanti dari hasil ini kita ambil poin-poin materinya, kita masukkan ke ini
ke mana? Ke TP-TP untuk generator TP. Bentar, kita sambil menunggu. Itu ya, jadi step by step. Jadi saya harap setelah nanti kalian menyelesaikan tugas AM, asesmen mengajar di SMKN 1 Beci, kalian punya kenang-kenangan. Oh, ini hasil saya selama asesmen mengajar itu, saya mendapatkan ilmu seperti ini. Yang mungkin nanti bisa kalian terapkan ketika nanti menjadi seorang guru. Gitu ya. Jadi memang kebanyakan guru itu menganggap administrasi perangkat pembelajaran itu adalah sebuah beban. Sebenarnya itu bukan sebuah beban. Jadi administrasi perangkat pembelajaran itu sebenarnya fungsinya untuk membantu Bapak Ibu guru dalam hal merencanakan pembelajaran. Kira-kira kalau saya punya jatah blok JP sepertian jam, materi apa yang harus saya sampaikan? Urutannya apa? Nah, itu punya planning. Tapi ya mohon maaf, kebanyakan memang Bapak Ibu guru menganggap bahwa administrasi ini terlalu membebankan, yang penting datang ngajar ya udah lah. Akhirnya materi yang tersampaikan tidak bisa urut dan akhirnya menjadi berantakan. Efeknya apa? Kasihan kepada peserta didiknya. Akhirnya jadi bingung ketika menerima materi. Setelah materi ini loncat materi ini, setelah materi ini loncat lagi, tidak urut. Itu ya. Jadi saya harap kalian rekan-rekan mahasiswa nanti bisa menerapkan perangkat pembelajaran ini. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini kok masih lama ya. Ya, sambil menunggu daripada kelamaan nanti durasinya habis. Selanjutnya nanti pokoknya setiap tulisan yang ada di capaian pembelajaran ini silakan ambil poin-poinnya ya. Contoh ini misalkan mengenai IoT, Internet of Things, kemudian peralatan-peralatan cerdas, ada SCADA dan HMI. Ini nanti jangan dijelaskan mengenai pengawatannya atau merangkainya, tapi cukup kalian jelaskan mengenai apa sih SCADA itu, fungsinya untuk apa. Nah, jangan cara merangkainya. Kalau cara merangkainya nanti itu diajarkan di kelas 11 karena ini adalah capaian pembelajarannya kelas 10. Itu ya. Nah, kita masukkan aja udah di sini SCADA dan HMI. Oke, generatornya TP-nya di sini saya masukkan SCADA. Terus ada apa namanya dari HMI. Dah. Terus kita klik ini, generate TP. Nanti akan secara otomatis muncul. Tapi ini juga bukan merupakan acuan ya, tapi bisa kalian edit menjadi sebuah kalimat yang menarik dan sesuai, karena ini diciptakan oleh AI. Kita tidak boleh percaya sepenuhnya dengan AI. Kalau sekiranya salah ya kita edit. Contoh misalkan ini, peserta didik mampu menghubungkan. Nah, kan nggak enak kan ini ya, menghubungkan. Nah, jadi mungkin bisa diganti dengan kata kerja yang lain yang sekiranya KKU-nya itu selevel atau di atasnya tingkat KKU capaian pembelajaran. Contoh, ini kan KKU-nya capaian pembelajarannya kan menganalisis, ya kan? Nah, menganalisis ini KKU-nya ini itu setara dengan level berapa? Di sini ada bantuan yang namanya referensi taksonomi Bloom. Silahkan diklik. Nah, di sini ada C1, C2, C3, C4 sampai dengan C6. Ada C6. Nah, ini adalah levelnya. Contoh misalkan tadi menganalisis, itu levelnya adalah C4. Berarti nanti ketika kita menyusun yang namanya tujuan pembelajaran, paling nggak harus selevel dengan menganalisis. Jangan ke bawah. Ke atas boleh, boleh. Selevel atau ke atas boleh.
Tapi kalau kita ambil KKO yang di level bawahnya, nggak boleh. Kenapa? Jelas. Di sini namanya adalah capaian pembelajaran. Berarti capaian pembelajaran minimal yang harus dicapai itu adalah kata kerjanya menganalisis. Nah, kalau kita pakai apa namanya taksonomi yang di bawahnya kan berarti bukan capaian, minimalnya adalah menganalisis. Kita pakai kata kerja misalkan memahami, lu anak-anak sudah taraf menganalisis kok malah turun memahami. Jadi paling enggak boleh ngambil kata kerja menganalisis, mengevaluasi atau mencipta, itu ya. Jadi mungkin ini bisa diganti, peserta didik mampu menganalisis PLTA, PLTN, PLTD dengan bimbingan guru dengan benar. Nah, mungkin bisa seperti itu. Atau menguji, nah, kalau menguji ini kan terlalu apa ya, terlalu terlalu ekstrim lah menguji anak SMK disuruh menguji SUTR kan terlalu tinggi. Jadi mungkin bisa sampai sesuaikan kata-katanya. Yang penting eh, apa namanya materi atau kompetensinya, contoh seperti ini PLTA, PLTD, terus SUTR ini, terus apalagi ini Gardu Indo. Jadi sesuai dengan materi-materinya yang diambil atau dikembangkan dari capaian pembelajaran ini tadi. Nah, untuk kalian menyusun yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, ini disesuaikan. Ini bisa sampean edit. Misalkan ya, ini kita cara cepatnya aja. Oh, ini sudah cukup ah, sudah sesuai. Ya udah tinggal copy aja. Masukkan sini, paste. Nah, ini ganti semua sesuai dengan pengembangan materi-materi yang kalian ambil dari capaian pembelajaran ini. Oh, ini misalkan. Terus apalagi ini kartu induk. Ini jangan merancang ya, merancang kartu induk. Wah, kok kelihatannya terlalu ekstrim. Ini kan sebagai contoh aja, sama sesuaikan sendiri. Nah, oh, Pak, ini kok cuma ada 4. Apakah bisa ditambahkan lain? Bisa. Tinggal kalian klik ini aja, aksi tanda apa namanya, plus tambah TP. Nah, ini 5. Sebanyak-banyaknya juga bisa. Jadi kalau bisa semakin terperinci dari pengembangan materi yang ada di sini, tujuan pembelajarannya semakin banyak, justru semakin bagus. Akhirnya semua capaian pembelajaran materi yang ada di sini itu akan tercapai. Ini untuk elemen yang ini ya. Terus kalau misalkan untuk yang elemen ini misalkan menerapkan praktek dasar yang terkait dengan proses kerja. Apa? Menerapkan praktek dasar yang menerapkan terkait dengan proses kerja dan teknologi yang diaplikasikan dalam bidang ketenagaan berfungsi pada K3. Ya, mungkin di sini nanti materinya bisa dikembangkan misalkan menerapkan APD, alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri itu kan macam-macam, ada yang berupa helm, ada sarung tangan, ada kacamata, nah itu kan materinya. Nanti bisa kalian terapkan di tujuan pembelajaran. Itu ya. Terus kalau misalkan yang ini menganalisis besaran-besaran listrik. Nah, ya sudah, berarti nanti dikembangkan materinya. Menganalisis besaran-besaran listrik. Besaran-besaran listrik kan macam-macam. Ada voltase, tegangan, ada arus, ya kan? Kemudian ada hambatan, atau mungkin ada daya listrik, atau mungkin ada energi listrik, kWh, kilowatt hour, dan lain sebagainya. Nah, itu dipecah ke dalam bentuk materi-materi yang nanti akan disusukan atau dijadikan sebuah kalimat pada tujuan pembelajaran. Menganalisis besaran listrik dan komponen elektronika. Nah, komponen elektronika itu kan ada komponen aktif sama komponen pasif. Nah, dijelaskan
komponen pasif itu ada resistor, induktor, kemudian ada kapasitor. Mungkin untuk ada resistor, nanti macam-macam dijabarkan lagi, dipecah lagi materinya tentang resistor. Nanti ada resistor tetap, ada resistor variabel. Nah, kemudian nanti cara pembacaan gelang warna atau kode warna resistor tetap bagaimana. Nah, itu dituangkan di dalam tujuan pembelajaran. Jadi kelihatannya capaian pembelajarannya ini cuma sedikit, tapi bisa kita kembangkan dalam banyak tujuan pembelajaran. Contoh misalkan ini ada dasar teknik digital. Nah, nanti kan ada gerbang logika kan? Ada gerbang logika AND, ada gerbang logika OR, ada gerbang logika NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR, dan lain sebagainya. Atau mungkin nanti ada materi tentang aljabar bulan atau Carnot map. Nah, banyak nanti akan menjadi tujuan pembelajarannya. Itu ya. Nah, itu mengenai ini. Terus kemudian nanti ada menerapkan penggunaan alat-alat tangan, menerapkan penggunaan alat-alat tangan dan kerja kelistrikan. Kan macam-macam nanti. Ada tang. Tang itu kan macam-macam. Ada tang kombinasi, ada tang potong, ada tang lancip, dan lain sebagainya. Nah, itu dijabarkan dalam bentuk kalimat tujuan pembelajaran. Ini alat ukur, menerapkan penggunaan alat ukur. Nah, kan macam-macam, ada jangka sorong, ada mikrometer, dan lain sebagainya. Kemudian ada alat uji kelistrikan, ya berarti nanti ada avometer, ada voltmeter, wattmeter, ampermeter, merger, tester. Nah, itu nanti dituangkan dalam bentuk berbagai macam materi yang dijadikan kalimat tujuan pembelajaran. Nah, ini perangkat gambar lunak, menerapkan perangkat gambar lunak kerja tenaga listrikan. Itu kan nanti macam-macam, ada CADD listrik, kemudian ada VCU, kemudian ada EWB. Nah, itu dituangkan dalam bentuk kalimat tujuan pembelajaran. Seperti itu ya. Oke. Sementara itu dulu sekilas singkat mengenai penjelasan saya mengenai rencana blok efektif CP dan TP pada video kali ini, supaya durasinya nggak terlalu panjang. Untuk video selanjutnya nanti akan saya jelaskan mengenai ATP, distribusi alokasi waktu. Terima kasih, sekian. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.